membela kebenaran karena kelompok, bukan. Dia membela kebenaran memang benar dan terbukti. Begitu Pak Jokowi meresmikan adanya Hari Santri, beliau tidak sungkan-sungkan untuk memuji Pak Jokowi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, terkait dengan provokatif, apakah Habib menurut saksi yang namanya provokatif, cinta NKRI itu provokatif? Enggak lah. Justru kalau kalimat cinta NKRI dikatakan provokatif, Indonesia merdeka karena kalimat provokatif. Karena Bung Tomo dengan provokatifnya memekikkan Allahu Akbar di Surabaya untuk melawan penjajah. Kalau tidak ada kalimat-kalimat seperti Habib Bahar, nggak ada ceritanya Bandung Lautan Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Karena dalam ceramah Habib Bahar di Blegar di Bandung tersebut ada yang berkaitan dengan cinta NKRI, dan tadi sempat Anda sampaikan cinta NKRI yang disampaikan Habib Bahar itu seperti apa sih? Cinta NKRI yang Habib Bahar sampaikan itu adalah bagaimana kita menjadi rakyat Indonesia yang bisa saling membantu rakyat Indonesia. Karena sampai hari ini kami tahu, kami melihat semua kebijakan banyak yang akhirnya justru merugikan rakyat Indonesia sendiri. Indonesia ini merdeka karena perjuangan rakyat. Tapi setelah Indonesia merdeka, kenapa jalannya pemerintahan ini justru menyengsarakan rakyat? Itu yang beliau lihat. Dan beliau mengajak rakyat untuk bersuara bersama untuk melawan kezaliman ini. Habib Bahar tidak pernah mau menggulingkan sebuah pemerintahan, tapi Habib Bahar sedang memperjuangkan kemakmuran rakyat Indonesia. Sampai hari ini, semua yang Habib Bahar katakan kita rasakan sama-sama. Hampir semua kebijakan sekarang ini adalah kebijakan yang dipengaruhi oleh kezaliman oligarki. Dan ini yang dilawan oleh Habib Bahar. Habib Bahar membuat rakyat sadar. Habib Bahar membuat rakyat mau bangkit. Untuk apa? Untuk rakyat Indonesia sendiri. Karena sampai hari ini mana rakyat Indonesia keadaannya? Apa yang makmur sekarang? Apa yang makmur? Kalau kami mau sebutkan terlalu banyak, Pak. Tonton aja di konten saya, banyak itu. Terima kasih. Ya. Ketika Anda berada di Gunung Sindur, tadi Anda sampaikan bahwa ada napiter yang sampai dia mencintai NKRI. Ya. Itu Anda pertanyakan seperti apa modelnya? Kalau saya mengetahui orang-orang yang sudah terpapar radikalisme teroris, itu kan kayak udah di brainwash. Ya, sampai mereka rela tuh naruh bom di dalam tubuh untuk bom bunuh diri. Jadi ini orang udah kena brainwash. Orang yang udah kena brainwash seperti itu ketemu Habib Bahar, diajarin sama Habib Bahar, jadi cinta NKRI. Jadi kan kita tahu tuh ada beberapa aliran yang kita sebut Islam yang melenceng lah, yang mengatakan bahwasanya hormat bendera itu haram, nyanyi Indonesia Raya itu nggak boleh. Itu kan udah salah banget itu menurut kami. Dan alhamdulillah orang-orang seperti itu sama Habib Bahar kembali ke Indonesia Raya kok, kembali hormat sama bendera. Itu terjadi di Gunung Sindur. Dan saya tahu. Lalu
terkait dengan intoleransi, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa di Gunung Sindur tersebut ada terkait ada perayaan misa, Ya. ya. Tapi Habib Bahar berusaha memperjuangkan untuk kaum Nasrani mengadakan misa Natal. Ya. Seperti apa sih yang diperjuangkan oleh Habib Bahar terkait dengan toleransi beragama? Alhamdulillah saya melihat bahwasannya justru yang banyak pasang badan untuk Habib Bahar di penjara justru orang-orang yang beda agama malah. Ya saya beberapa kali besok beliau itu yang di samping-samping beliau orang-orang yang beda agama. Jadi nggak ada sedikit pun permusuhan, apalagi di Manado. Di Manado saya tahu betul keluarganya. Manado itu selama Habib Bahar di sana, keluarga Habib Bahar di sana tidak ada kerusuhan keagamaan di situ. Di Manado itu ada kampung Arab, ada kampung Bin Smith namanya. Jadi Bin Smith ini seolah-olah punya kampung sendiri gitu. Nah di kampung Bin Smith itu suku-suku yang lain di Manado juga ada di situ gitu. Dan mereka hidup harmonis. Bin Smith yang punya Manado. Bin Smith yang punya Manado. Iya. Jadi harmonis, nggak ada itu. Bin Smith. Jadi saya yang diam ya. Kalau diam ya, jangan bicara ya. Kecuali saksi ini. saya lanjutkan yang mulia. Silakan. Saya mau tahu kalau ada satu kalimat Habib Bahar bin Smith yang memojokkan agama lain, satu aja dari video, satu aja kalau ada, nggak pernah. Kalimat yang membuat beliau sampai hadir di persidangan ini hanya menceritakan tentang korban KM50. Nggak ada menyebut agama, nggak ada menyebut suku, nggak ada menyebut ras. Apa yang beliau sebut? Matinya 6 syuhada. Itu yang beliau sebut. Kenapa jadi keintoleran? Jadi kenapa jadi ke radikal? Hubungannya kemana? Itu yang kami bingung. Jadi mudah-mudahan majelis hakim dengan persidangan yang mulia ini Allah tunjukkan yang benar itu memang benar. Amin. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan kejoliman yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah dalam beberapa statement daripada atau ceramah Habib Bahar ini melawan kejoliman pemerintah yang sah atau bagaimana? Pemerintah negara kita ini adalah pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi. Artinya rakyat itu boleh mengkritisi selama itu dengan bukti. Kita bukan negara khilafah kan? Kita negara demokrasi. Artinya rakyat berhak untuk bersuara, menyampaikan apa yang dirasa. Dan kalau selama kalimat rakyat tersebut memang benar adanya, jangan dikriminalisasi dong. Kita negara demokrasi, boleh kan? Bahkan ulama, kami berharap semua ulama yang masih diem jadi kayak Habib Bahar. Iya, udah terlalu banyak yang lembut, kita perlu yang tegas. Karena kalau dilembutin mulu terus-terusan deh. Itu yang kami rasakan. Kami sebagai rakyat biasa, kami berharap akan banyak seperti Habib Bahar, yang beliau berucap tidak peduli apa yang dihadapi, tapi beliau menyampaikan kebenaran demi rakyat Indonesia. Beliau tidak hanya memperjuangkan Islam, beliau memperjuangkan keadilan semuanya. Yang merasakan ketidakadilan di Indonesia ini kan seluruh rakyat Indonesia. Kezaliman ini ada untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang beliau perjuangkan. Gitu. Terkait dengan tadi yang disampaikan, ada apresiasi daripada Habib Bahar bin Smith terhadap pemerintah Jokowi. Ada. Terkait dengan Hari Santri Nasional. Betul. Itu menurut saksi itu seperti apa yang disampaikan oleh Habib Bahar ketika Anda sebagai sahabat yang dekat dengan beliau? Alhamdulillah saya belajar bahwasannya Habib Bahar mengatakan yang benar itu benar, bukan mengatakan yang benar hanya dari kelompoknya. Enggak. Beliau mengkritisi yang salah tapi nggak meninggalkan yang benar gitu. Kita tahu sama-sama di Indonesia sekarang terpecah-pecah cebong, kadrun, kampret kan gitu.
Kalau udah yang kepo ngomong, yang sini nggak mau percaya. Habib Bahar nggak begitu. Habib Bahar mau dari kelompok mana saja benar, dia katakan benar. Mau dari kelompoknya sendiri salah, dikatakan salah. Saya ini juga salah satu aktivis kemanusiaan. Mungkin bapak-bapak juga udah tahu masalah vaksin, masalah mandatory vaksin. Di saat saya menyampaikan hal ini kepada Habib Bahar tidak langsung mendukung apa yang saya sampaikan. Akan tetapi Habib Bahar bertanya, kenapa ente begini, kenapa ente begini? Setelah melalui diskusi panjang, baru ada keputusan dia. Jadi dia tidak membela kebenaran karena kelompok, bukan. Dia membela kebenaran memang benar dan terbukti. Begitu Pak Jokowi meresmikan adanya hari santri, beliau tidak sungkan-sungkan untuk memuji Pak Jokowi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, terkait dengan provokatif, apakah Habib menurut saksi yang namanya provokatif, cinta NKRI itu provokatif? Enggak lah. Justru kalau kalimat cinta NKRI dikatakan provokatif, Indonesia merdeka karena kalimat provokatif. Karena Bung Tomo dengan provokatifnya memekikkan Allahu Akbar di Surabaya untuk melawan penjajah. Kalau tidak ada kalimat-kalimat seperti Habib Bahar, nggak ada ceritanya Bandung Lautan Api. Dan itu semuanya terjadi karena ulama-ulama pada saat itu menginginkan Indonesia lepas dari penjajahan. Dan itu yang dilakukan oleh Habib Bahar sekarang. Oke. Lalu tadi saya lupa ya, ketika Anda menyampaikan terkait dengan vaksin tadi, ya setelah Anda diskusi dengan Habib Bahar, jawaban beliau itu seperti apa? Istimewa jawabannya. Apa tuh? Kata Habib Bahar, ya kalau memang begitu, mestinya pemerintah tidak boleh memaksakan. Yang mau ya, anak nggak nyuruh dan anak nggak larang. Biarkan kembali ke haknya. Dan itu sama dengan apa yang kami harapkan sebetulnya. Nah ini kan ada kesenang-wenangan pemerintah di situ. Ya, beliau tidak mengatakan beliau anti vaksin, ya enggak. Beliau bilang, oh berarti ada yang meyakini vaksin baik. Ada, Beb. Oh ya, itu boleh itu berarti. Bagi orang yang meyakini vaksin baik, silakan. Bagi yang nggak meyakini vaksin baik, juga silakan. Ana tidak menyuruh dan tidak melarang. Itu kalimat beliau. Artinya beliau melawan kesewenang-wenangannya, kezalimannya dari sebuah kebijakan pemerintah. Begitu. Oke. Tidak akan